lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa lagi ya pada hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita baca doa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu ingin bertanya, apa ada yang masih ingat materi pembelajaran kita tentang apa minggu kemarin? Tentang kepemilikan dalam Islam. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang perekonomian dalam Islam, yang mana sebab pertamanya itu ada jual beli. Nah, jadi jual beli itu terdiri dari dua pengertian, yang mana menurut bahasa dan istilah. Yang pertama Ibu akan membahas tentang menurut bahasanya, yang mana dia berasal dari kata ba'a yabi'u bai'an, yang artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Nah, kemudian yang menurut istilahnya, sebuah transaksi tukar menukar harta atau barang yang mengakibatkan perpindahan hak milik seseorang yang sesuai dengan syariat dan rukunnya. Nah, jadi itu menurut bahasa dan istilah. Kemudian pengertian yang menurut ulama, yang kita rujuk pada bukunya Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Said Sabiq, yang mana jual beli itu adalah sebuah transaksi tukar menukar dengan sesama suka dengan suka. Nah, kemudian ada pengertian yang menurut ulama yang kita rujuk dari bukunya Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Said Sabiq, yang mana dalam bukunya tersebut dituliskan bahwa jual beli itu adalah sebuah transaksi tukar menukar suka sama suka, atau bisa juga disebut dengan perpindahan hak milik dari seseorang ke pihak yang lainnya dengan adanya kompensi tertentu dengan cara sesuai dengan koridor syariat. Jadi apa saja yang harus diperhatikan dalam koridor syariat tadi? Ada dua yang harus diperhatikan dalam koridor syariat tadi. Yang pertama, zat barang tersebut tidak boleh haram. Yang kedua itu cara mendapatkan barang tersebut juga tidak boleh dengan cara yang haram. Jadi harus diperhatikan juga zatnya, baik itu juga dengan caranya. Tidak boleh kita hanya memperhatikan salah satunya saja. Nah, kemudian sampai di sini sudah paham? Sudah. Nah, kita lanjutin ya. Nah, kemudian sudah tertera juga dalam Al-Quran dan hadis bahwa hukum jual beli tersebut adalah halal. Ibu tulis dulu ya. Nah, jadi Ibu kutip salah satu dalil yang dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 257, yang mana menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yang mana bunyinya wahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi di sini sudah jelas bahwa jual beli tadi itu halal.
Nah, kemudian ada rukun dan syarat jual beli. Kita akan membahas tentang rukun dulu ya. Nah, jadi ada beberapa rukun yang harus diperhatikan dalam jual beli tersebut. Yang pertama, harus ada pembeli dan penjual. Bagaimana mungkin bisa terjadi transaksi jual beli atau tukar menukar apabila salah satu pihaknya itu tidak ada, ya kan? Nah, yang kemudian harus ada barang yang akan diperjualbelikan. Nah, yang ketiga, harus ada uang atau alat bayar. Nah, jadi pada saat transaksi itu kita harus ada uang sebagai alat bayar yang akan digunakan saat tukar menukar nanti. Nah, kalau misalnya zaman sekarang pakai HP juga bisa ya, nggak mesti harus ada uang tunai. Lewat HP, pakai aplikasi sudah bisa. Nah, kemudian yang terakhir harus ada lafal ijab kabul sebagai bentuk kerelaan antara kedua belah pihaknya. Nah, sampai di situ rukunnya sudah paham? Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Nah, Ibu lanjutin ya syarat-syaratnya. Nah, jadi ada dua syarat yang harus diperhatikan dalam transaksi jual beli. Yang pertama itu syarat barang yang dijual. Yang mana syarat pertama itu barang tersebut harus suci. Nah, jadi yang diperjualbelikan itu harus barang yang suci. Kalaupun ada, semisal kan pernah kita lihat ada orang yang menjual ampas lembu, tainya, kotorannya, itu yang dibayar itu upahnya, bukan kotorannya tadi itu. Nah, kemudian barang tersebut itu harus milik sendiri, tidak punya orang lain. Walaupun itu milik orang lain, harus diwakilkan, misalnya ada serah terima kayak gitu. Kemudian barang tersebut juga harus jelas bentuknya, sifatnya, ukurannya, dan takarannya, kan? Jadi dalam jual beli itu terdapat pula syaratnya, yang mana syarat itu juga dibagi dua. Yang pertama, syarat barang yang diperjualbelikan, dan syarat pembeli dan penjual. Kemudian dalam syarat barang yang diperjualbelikan itu harus diperhatikan pula barang tersebut itu harus suci, barang tersebut harus bisa atau tidak memberi manfaat bagi si pembeli nantinya. Barang tersebut itu punya milik sendiri atau orang itu menitipkan kepada kita. Semisal ada orang yang mempunyai tanah, awalnya dia tinggal di Jawa, kemudian ketika balik ke kampungnya itu kan sudah jauh, jadi orang ini berniat untuk menjual tanahnya, kemudian dititipkan ke tetangganya. Jadi di situ bisa pula ya dititipkan atau diwakilkan, diserah terimakan itunya, akadnya nantinya. Yang terakhir, barang tersebut dapat dilihat dari bentuk sifatnya, ukurannya, takarannya, dan lain sebagainya. Misal, bantu Ibu Isel ke depan. Coba beri contoh ke temannya. Nah, tadi dari beberapa syarat yang kita Ibu jelaskan, barang tersebut harus suci, harus bermanfaat. Semisal buku ini, Ibu jual buku tersebut kepada Isil. Nah, Ibu serah terimakan kepada Isil, yang mana buku tersebut buku Ibu sendiri, dan buku tersebut jelas pula bentuknya, ukurannya, takarannya, dan bermanfaat bagi Isil. Nah, jadi itu contoh dari syarat barang yang diperjualbelikan. Silakan duduk lagi. Nah, yang kemudian syarat yang kedua itu syarat pembeli dan penjual. Yang mana syarat pertamanya itu si penjual atau si pembeli harus berakal sehat. Nah, apabila salah satu di antaranya si pembeli maupun si penjual tidak berakal sehat, maka transaksi atau jual beli tadinya itu tidak sah. Jadi syarat pertama tadi apa? Berakal sehat. Berakal sehat.
Yang kedua, syarat pembeli dan penjual tadi itu harus atas kemauan sendiri. Tidak ada unsur paksaan. Jadi tidak boleh ada unsur paksaan ya dalam jual beli atau transaksi tukar menukar tadi itu. Selanjutnya, sudah balik. Syarat pembeli dan penjual itu harus sudah balik atau dewasa. Walaupun ada sekarang dapat kita lihat di lapangan bahwa ada anak-anak kecil yang menjaga di toko-tokonya. Kalau misalnya hal tersebut itu tukar menukar dalam hal sederhana seperti jual permen, jual sampo, jual minuman dan lain sebagainya, itu tidak dipermasalahkan. Jual beli tersebut tetap sah. Ibu tutup ya terkait rukun dan syarat. Nah, kemudian ada jual beli yang sah namun dilarang dan jual beli yang dilarang dan tidak sah. Yang mana pertama itu jual beli sah tetapi dilarang. Jual beli seperti harga yang tinggi atau lebih rendah dari harga pasar dengan cara orang tersebut menghadang si penjual sebelum tiba di pasar. Nah, jual beli tersebut sah tetapi dilarang dikarenakan itu menguntungkan atau merugikan sebelah pihak. Nah, kemudian ada jual beli yang mana orang tersebut membeli barang dengan jumlah yang banyak dan suatu hari nanti akan dijual dengan harga yang tinggi. Seperti misalnya dulu kita ketahui bahwa masker itu per boxnya isi 50 dengan harga 30-an kan. Nah, sekarang banyak penimbun-penimbun masker itu menjual masker lebih dari 30, bahkan beberapa kali lipat, ada yang sampai 600, 800, ada yang 1 jutaan. Nah, jual beli tersebut sebaiknya atau sifat tersebut sebaiknya dihindarkan. Nah, kemudian ada jual beli yang tidak sah namun dilarang. Jual beli seperti apa? Jual beli yang dalam bentuk semisal jual beli sperma binatang itu tidak diperbolehkan dan tidak pula disahkan. Nah, selanjutnya ada jual beli binatang ternak, anak ternak yang masih dalam kandung ibunya. Nah, jual beli tersebut kan belum nampak, sedangkan dalam syaratnya tadi barang tersebut harus jelas bentuknya, ukurannya, sifatnya, dan takarannya. Nah, jadi jual beli tersebut binatang yang masih dalam kandungan ibunya itu tidak sah ya, dan tidak pula diperbolehkan. Selanjutnya ada pula jual beli buah-buahan yang masih belum nampak nyata buahnya. Nah, kemudian jual beli yang tidak disahkan dan tidak dibolehkan itu jual beli anak ternak yang masih di dalam kandungan ibunya. Kenapa dilarang? Kenapa tidak disahkan? Ada yang tahu? Nah, jadi alasan kenapa tidak disahkannya tadi itu ada tadi syarat dari barangnya itu, syarat dari barang jual beli itu kan harus nampak bentuknya, ukurannya, sifatnya seperti apa. Nah, sedangkan anak ternak yang masih dalam kandungan ibunya itu kan masih di dalam perut, belum nampak lagi kan, belum nyata lagi bentuknya. Nah, takutnya nanti itu ada cacat dan merugikan sebelah pihak, merugikan si pembeli tadi itu. Nah, disitulah letak tidak disahkan maupun dilarangkannya tadi itu. Selanjutnya, jual beli buah yang belum nyata lagi bentuknya. Nah, jadi itu jual beli yang tidak sah dan pula dilarang. Nah, sampai di sini jual beli yang dilarang masih ada yang belum paham? Sudah paham? Sudah. Nah, alhamdulillah. Semoga dengan penjelasan terakhir tadi itu anak-anak ibu dari pengertian, syaratnya, rukun-rukunnya, dan jual beli yang dilarang tadi itu sudah paham dan dapat diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itu ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.